Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kecakapan berhak. Setiap manusia lahir dengan hak yang sama. Kecakapan berhak berarti kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menghargai hak baik hak diri sendiri maupun hak orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kecakapan ini tampak ketika kita berani mengutarakan pendapat, menghormati keadaan, dan menghormati perbedaan dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Mahasiswa yang memiliki kecakapan berhak tidak hanya tahu tentang haknya, tapi juga bijak dalam penegakan tanpa melanggar hak orang lain. Dengan kecakapan ini, kita belajar menjadi warga yang adil, kritis, dan berempati. Karena pada akhirnya, menghargai hak adalah dasar dari kehidupan yang damai, tentram, dan berkeadilan. Terima kasih teman-teman. Kecakapan bertindak atau hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan bertanggung jawab atas akibat hukumnya. Berdasarkan pasal 1330 KUHP Perdata, orang yang tidak cakap hukum ialah orang yang di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan. Selanjutnya, kita masuk kepada kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dan menanggung akibat hukumannya. Maksudnya, orang yang sudah cakap bisa tanda tangan perjanjian jual beli atau membuat kontrak secara sah tanpa perlu izin dari siapapun. Sedangkan orang yang belum cakap, tindakannya bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum kalau tanpa izin orang tua atau wali. Dasar hukumnya ada di pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi, intinya hukum menganggap semua orang bisa bertindak secara sah kecuali kalau ada aturan yang bilang sebaliknya. Nah, sekarang kita bahas nih, siapa saja yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa golongan, yaitu 1. Anak di bawah umur yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. 2. Orang yang di bawah pengampuan atau mengalami gangguan jiwa. 3. Orang yang dilarang undang-undang atau contohnya itu pejabat tidak boleh melakukan tanda tangan kontrak kecuali terkait jabatannya. Pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai 21 tahun atau sudah menikah. Meskipun kemudian perkawinan itu putus, kedewasaan ini menjadi batas kapan seorang individu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, sehingga memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Kedewasaan menjadikan seseorang cakap bertindak hukum sehingga dapat membuat perjanjian dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa persetujuan wali. Hal ini menunjukkan kemandirian penuh dalam hak dan kewajiban perdata. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendewasaan atau venia aetatis. Pendewasaan adalah proses hukum untuk memberikan kecakapan penuh kepada seseorang yang belum berusia 21 tahun agar dapat melakukan tindakan hukum sendiri tanpa izin orang tua atau wali. Nah, menurut pasal 330 KUHP Perdata, seseorang dianggap dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Namun, melalui penetapan pengadilan pasal 419 sampai 420 KUHP Perdata, anak yang belum mencapai usia tersebut bisa dinyatakan dewasa apabila dianggap mampu bertanggung jawab dan mengurus kepentingannya sendiri, misalnya dalam hal mengelola harta, warisan, atau usaha. Dengan adanya penetapan pendewasaan, yang bersangkutan menjadi cakap hukum penuh, artinya ia dapat menandatangani perjanjian, mengelola kekayaan, dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Pengampuan yaitu tindakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan orang yang tidak dapat mengurus diri sendiri karena kondisi kesehatan mental. Subjek pengampuan yang pertama, orang dewasa yang mengalami gangguan mental. Yang kedua, orang dewasa yang mengalami penurunan kapasitas mental seperti orang tua yang mengalami demensia. Dan yang ketiga, orang dewasa yang mengalami keterbatasan intelektual mental. Prosedur pengampu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengajuan permohonan, yang kedua ada evaluasi kondisi situasi pengampuan, dan yang ketiga penunjukan pengampu.
Tugas dan tanggung jawab pengampu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama mengelola keuangan, yang kedua membuat keputusan hukum dan medis, dan yang terakhir melaporkan ke pengadilan.